Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini Jumat 24 Maret 2023 kita masuk episode ke-161. Dan hari ini episodenya adalah ulas berita. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Den. Waalaikumsalam Kak. Dan kita bersiap ulas berita ya. Memberikan informasi dan menemani penonton Lensa SN dengan berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Dan hari ini kita akan ulas berita tentang apa, Dad? Silakan. Iya Kak, hari ini kita akan mengulas berita tentang penyidikan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel, tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Provinsi Sumsel, serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Terkait dugaan korupsi ini, Dad ya, ada keterangan dari Kapenkum Kejati Sumsel ya. Silakan Dedi. Terkait penyidikan dugaan kasus ini, Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH Kak ya, mengatakan bahwa saat ini tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel terus melakukan kegiatan penyidikan Kak ya, di mana dikatakan Muhammad Radian selaku Kasipenkum bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini jaksa penyidik masih mengumpulkan alat bukti Kak ya, di mana tujuan penyidikan ini dikatakannya untuk mengungkap, membidik siapa tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Oke Ded ya, kita juga udah buat berita ini Ded ya, di Suara Nusantara dan koran sn.com. Untuk penonton Desa SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Terkait berita ini juga Ded ya, ada beberapa saksi yang sudah diperiksa ya oleh Kejati Sumsel. Silakan Dedi cerita. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH Kak ya, memang dikatakannya bahwa sebelumnya sejumlah saksi sudah dilakukan pemeriksaan, di mana para saksi tersebut diperiksa di lantai 6 ruang pemeriksaan jaksa penyidik tindak pidana khusus yang berada di kantor Kejati Sumsel Kak. Oke. Dan kita harapkan Ded ya, Kejati Sumsel dapat mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Dan terkait dugaan korupsi ini Ded ya, kita juga berhasil minta komentar pengamat hukum Sumatera Selatan. Yang pertama dari Ibu Sri Sulastri. Silakan Dedi baca. Ibu Sri Sulastri memberikan komentar terkait penyidikan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel, tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Provinsi Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 yang penyidikannya kini sedang dilakukan oleh Kejati Sumsel, di mana dikatakan Ibu Sri Sulastri terkait perkara ini sudah tahap penyidikan, dirinya sangat menyayangkan Kak ya. Dikatakan Sri Sulastri bahwa sampai saat ini masih saja terjadi dugaan kasus korupsi di Sumsel. Dari itu dirinya meminta agar Kejati Sumsel mengusut dugaan kasus korupsi di KONI Sumsel tersebut Kak. Dan intinya Ibu Sri Sulastri menyayangkan Ded ya, kenapa ada lagi dugaan korupsi yang terjadi di Sumsel. Dan untuk penonton Desa SN yang penasaran, komentar dari Ibu Sri Sulastri ini sudah terbit ya beritanya di koran sn.com. Kemudian kita juga dapat komentar ya, berhasil mewawancarai dari tokoh masyarakat Sumsel, Bapak Susno Duaji ya, semalam lewat telepon ya. Silakan Dedi cerita. Tokoh masyarakat Sumsel Susno Duaji memberikan komentar terkait penyidikan dugaan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di KONI Sumsel, tentang pencairan deposito dan uang hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021 yang penyidikannya dilakukan oleh Kejati Sumsel. Dalam komentarnya Pak Susno Duaji mengatakan dalam dugaan kasus korupsi terkait pencairan deposito, dananya dipakai untuk apa? Kemudian dia juga mempertanyakan untuk kalau peruntukannya salah dan pencarian salah, maka jelas hal tersebut merupakan dugaan kasus korupsi ya. Oke Ded, lanjut lagi ulas berita kita Ded ya. Oke Ded, dari pembicaraan lewat telepon dengan Pak Susno Duaji semalam, sepertinya ada komentar yang belum dibacakan Dedi. Silakan Dedi. Ya Kak, dalam komentarnya Pak Susno Duaji meminta agar Kejati Sumsel mengusut tuntas penyidikan dugaan kasus korupsi KONI Sumsel di KONI Sumsel ini Kak ya. Kemudian Pak Susno Duaji juga memberikan komentar terkait pencairan deposito Kak ya, di mana dikatakan Pak Susno Duaji tinggal ditelusuri kemana saja dana itu mengalirnya dan harus segera mungkin diusut tuntas. Oke, jangan dibacakan semua Ded ya, biar penonton Lensa SN penasaran ya. Yang penasaran dengan berita ini lengkapnya silakan klik koran sn.com. Oke, lanjut kita ulas berita dengan membacakan berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, khususnya halaman 1 dulu Ded ya. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Silakan Dedi. Oke Kak, untuk halaman 1 edisi Jumat 24 Maret 2023 di sini ada berita kegiatan Gubernur Sumsel,
dengan judul Herman Deru ingatkan jajaran pantau ketersediaan bahan pokok di pasar. Kemudian ada juga berita kegiatan Polda Sumsel dalam menertibkan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di bulan puasa, yaitu dengan judul Polda Sumsel sita 1.412 botol miras. Oke, Dedi, langsung kita ulas berita untuk halaman dalam, Dedi ya. Iya, Kak. Kita mulai halaman dalam dengan halaman 2 dengan rubrik politik dan pemerintahan. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Oke, Kak, untuk headline halaman 2 dengan judul Bupati Pali Heri Amalindo hibahkan pembangunan kolam renang Pakri. Tampak di dalam berita ini dilengkapi dengan foto Kapolda Sumsel Irjen Pol Rahman Wibowo foto bersama dengan Bupati Pali Haji Heri Amalindo. Kemudian masih di halaman 2 ada berita dengan judul 20 napi bersaing rebut tiket MTQ tingkat nasional. Kemudian ada juga berita dengan judul Kemenkumham Sumsel gelar BIMTEK tentang perancangan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut ke halaman 3 ya. Ini kayaknya giat pembangunan ya. Halaman ada berita dari Muratara ya. Silakan Dedi bacakan. Oke, Kak, untuk halaman 3 dengan headline judul beritanya Bupati Muratara buka musrenbang RKPD tahun 2024. Berita ini dilengkapi dengan foto Bupati Muratara Haji Devi Suhartoni saat menghadiri musrembang bersama Wakil Bupati Muratara dan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Muratara. Tampak juga dalam berita ini Bupati Muratara Haji Devi Suhartoni menyampaikan kata sambutan. Oke, di halaman 3 ini kayaknya ada ucapan Ramadan ya dari Bupati Banyuasin Bapak Askolani, dan di foto itu ada berpasangan ya, saya perlihatkan halaman 3. Tim kreatif bisa perlihatkan nanti ya. Oke. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ada gambar Bupati Askolani dan Bapak Slamet Somo Sentono. Oke, untuk halaman berikutnya silakan Dedi bacakan. Oke, selanjutnya halaman 6. Halaman 6 ini rubriknya Kota Musi dengan berita utama Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo terima penghargaan Basnas Award tahun 2023. Kemudian ada berita dengan judul lebih dari 1.000 siswa di SMP Negeri 11 Palembang ikuti BPHN mengasuh terbanyak. Selanjutnya ada berita dengan judul terbaik penerapan SPM Kota Palembang raih penghargaan dari Kemendagri. Oke, selanjutnya halaman 7. Silakan Dedi bacakan judul-judulnya saja. Untuk halaman 7 dengan rubrik Gema Sriwijaya, headline-nya dengan judul Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir gelar Safari Ramadan. Kemudian ada berita dari Lahat dengan judul Humas Polres Lahat juara pertama dalam penyebaran berita terbanyak se-Sumatera. Kemudian ada berita masih dari Lahat dengan judul Babinsa Kodim 0405 Lahat himbau warga jaga ketertiban. Berikutnya halaman 8 masih halaman Gema Sriwijaya. Silakan dibacakan judul-judulnya saja. Oke, untuk halaman 8 berita utamanya dengan judul Murah Rai 6 kali WTP berturut-turut. Kemudian ada berita dari Lubuk Linggau dengan judul Bawaslu Lubuk Linggau gelar rakor Gakumdu. Selanjutnya halaman 9. Halaman 9 masih rubrik Gema Sriwijaya dengan berita utama Kejari Oki dampingi Kades lenggarakan pemerintahan desa. Kemudian ada berita dari Muara Enim dengan judul PLT Bupati Muara Enim studi tiru zona integritas WBK WBBM ke Jatim. Selanjutnya masih berita dari Muara Enim dengan judul Rumah BUMN Bukit Asam gelar pelatihan untuk pengrajin batik kujur. Selanjutnya berita dari Oki dengan judul Makin muda urus admin duk di Disduk Capil Oki bisa drive thru. Oke Ded, tampaknya kita udah di ujung ulas berita ya. Dan seperti biasanya saya sebagai host selalu mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan Lensa SN. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kami juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan seperti biasanya juga di ujung ulas berita kita selalu ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah tak semua proses mesti ditunjukkan. Lebih baik diam dalam berkarya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.